Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dari segenap Sivitas Akademika Universitas Baitur Rahmah. Di tempat saya berdiri dalam Masjid Baitur Rahmah, saya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang meningginya. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan tadarus, termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka, mereka merasakan nikmatnya menjadi seorang Muslim yang baik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh, sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan bicara tentang taubat. Taubat secara harfiah artinya kembali. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan, semua manusia pasti bersalah. Semua anak Adam itu pasti bersalah. Tapi sebaik-baik manusia yang bersalah, yang kembali kepada Tuhannya. Dan inilah kenapa di surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang kembali. Tawwabin namanya. Orang yang berbuat dosa lalu dia kembali menemui Tuhannya, mengaku salahnya di hadapan Tuhannya, kata Allah, Allah cinta kepada mereka. Bayangkan ya, betapa rahmatnya Allah. Orang yang hidup bergelimang dosa dan dia datang mengaku dosanya kepada Allah, Allah cinta pada orang itu. Maka betapa besarkah cinta Allah pada orang yang sujud dan meminta ampun dalam sujudnya, padahal dia mungkin dalam sedang beribadah meminta ampun. Ini orang yang sudah bermaksiat datang mengadu minta ampun, Allah cinta pada orang itu. Itu rahmat Allah. Itu kenapa nanti kalau kita baca surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, kata Allah, sorga itu bagi orang takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sorga itu luas langit bumi itu bagi orang yang takwa. Tapi orang takwa itu kata Allah, mereka yang berdosa, yang diampuni dosanya. Makanya ciri orang takwa, ahlu sorga, bukan mereka yang ruku-ruku sujud, enggak. Coba lihat ayat 135-nya. Allazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lizunubihim. Kata Allah, ahlu sorga itu bukan yang tidak pernah berdosa. Bukan orang yang bersih, bukan orang yang suci, murni, tidak. Ahlu sorga itu yang banyak dosa. Tapi ketika mereka banyak dosa, berbuat salah, zakarullah, mereka menghadap kepada Allah. Fastaghfaru, mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka. Itulah orang yang bertakwa, itulah ahlu sorga. Itu betapa pentingnya taubat kita lakukan. Nah, menarik kita perhatikan surat Az-Zumar ayat 53 dan 54. Surah Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 53 sampai 54. Kita
Kita baca ayatnya. Apa kata Allah? Kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat zalim, yang berbuat dosa, jangan kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kata Allah, ada orang yang sudah melampaui batas kewajaran dalam berdosa. Namanya asrafu ala anfusihim. Misalnya begini, kalau ada orang masuk neraka, dosa maksimalnya hanya 1000. Ya. Ini dosa maksimal, bukan dosa minimal ya. Dosa maksimal masuk neraka itu 1000. Dosanya sudah 1.000.000. Itu namanya asrafu, sudah melewati batas maksimal kebolehan berdosa. Syarat masuk neraka dosanya 1000, dia sudah 1.000.000 dosanya. Yang begitu itu pun kata Allah masih disebut ibadi. Allah masih menyebutnya hamba aku, asalkan dia mau kembali. Coba, hamba Allah bukan yang rukuk sujud. Hamba Allah yang melampaui dosa, melampaui batas dosa, tapi dia kembali. Ya ibadi. Allah menyambut mereka dengan kata ibadi, hamba aku. Itu hamba aku itu. Yang dosanya tidak tanggung-tanggung banyaknya, tapi dia mau kembali. Ya ibadi, sini. Begitu rahmat Allah kepada para pendosa sekalipun. Makanya tidak wajar kita mencela, mencaci mereka yang berdosa. Allah saja memanggil dengan ibadi. Lalu kenapa kita memanggilnya dengan penduduk neraka? Ya, Allah memanggilnya dengan ibadi, padahal dosanya sudah melampaui batas. Ya, ya ibadi, hai hamba-hambaku. Ya. Jadi kalau ada orang banyak dosa, lalu dia datang mengaku dosanya kepada Allah, Allah ganti dia dengan ibadi, hambaku itu, kata Allah. Lalu jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ternyata rahmat Allah itu maha luas. Para pendosa pun bisa masuk surga. Bukan dengan amalnya dia masuk surga, tapi dengan rahmat Allah. Manusia masuk surga bukan dengan amalnya, kata Nabi, tapi dengan rahmat Allah. Coba perhatikan, ada hadis Bukhari. Nabi menceritakan, ada orang pernah membunuh 100 orang. Ya, dia bunuh awalnya 99 orang. Lalu dia ingin bertobat. Dia bertanya ke seseorang yang mungkin mengerti. Apa katanya? Pak, dosa saya terlalu banyak. Saya sudah membunuh 99 orang. Masih adakah pintu tobat untuk saya? Kata si bapak yang ditanya, waduh, dosa Anda terlalu banyak. Sepertinya pintu tobat tidak ada. Apa kata dia? Wah, tanggung ini, cukupkan 100. Dicukupkan membunuh 100. Tapi dia masih ingin bertobat. Masih ingin bertobat. Maka ditanya, oh itu. Ada ustadz di sana yang sedang pengajian, ada majelis di sana. Datanglah ke majelis itu engkau, ya, tinggalkanlah negerimu, tinggalkan rumahmu. Mudah-mudahan engkau dapat petunjuk. Datanglah dia meninggalkan rumahnya ke tempat majelis yang ditunjukkan itu. Apa yang terjadi kata Nabi? Di tengah jalan, fa'atahul maut. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Mati dia. Fakhtasamat malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab itu ribut. Ini orang mau dibawa ke surga atau ke neraka? Ini malaikat ribut. Mau dibawa ke surga atau ke neraka? Kata malaikat rahmat, ini surga karena dia mau bertobat. Kata malaikat azab, ini neraka, dosa terlalu banyak, tobat belum, apalagi beramal. Kata Allah gini, ukur jarak rumahnya ke tempat majelis tadi, ke tempat guru yang tidak dituju itu, ke majelis taklim tadi. Ukur berapa meter, berapa kilo jarak rumahnya ke tempat itu. Setelah diukur, hitung langkah kakinya, kata Allah. Maka dihitung langkah kakinya,
Apa yang ditemukan malaikat? Zada shibran, berlebih sejengkal ke tempat majlis, bukan selangkah, 1 jengkal. Ternyata dia sudah mengangkat kakinya, belum mencapai tanah, dia sudah mati, baru sejengkal berlebih. Apa kata Allah kepada malaikat rahmat? Bawalah orang itu ke sorga. Coba, rahmat Allah. Tidak ada orang masuk sorga dengan amalnya. Para pendosa, dia masuk surga dengan rahmat Allah. Itu tadi, orang dosa terlalu banyak, amal belum ada, bertobat pun belum sempat, tapi sudah melangkahkan kaki, hendak bertobat, itu pun masuk surga. Wajar Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Orang yang belum bertobat pun, tapi sudah mau bertobat, baru melangkahkan kaki ke tempat dia ingin minta hidayah, minta petunjuk tadi, Allah masukkan dia ke surga. Padahal dia sudah membunuh 100 orang. Kata Allah, membunuh 1 orang saja sama membunuh dosa semua manusia di muka bumi. Membunuh 1 orang saja kekal dalam neraka jahanam, dilaknat Allah. Tapi pintu taubat tidak pernah tertutup. Betapa besarnya rahmat Allah. Makanya kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Jangan katakan dosamu terlalu banyak, jangan kau katakan dosamu tak terampuni. Tak ada, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah ampuni semua dosa. Hingga syirik pun diampuni Allah kalau dia mau tobat nasuha. Tidak ada dosa yang nak diampuni Allah. Semua dosa diampuni Allah. Makanya jangan putus asa. Bahkan bukan diampuni, coba lihat. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah selalu menyandingkan kata ghafur dengan kata rahim. Cobalah ayat-ayat yang bicara tentang ampunan selalu begitu tuh. Kan sebenarnya kalau Allah bicara ampunan, cukup sifat Allah itu 1, ghafur. Innallaha ghafurun, cukup. Tapi enggak. Innallaha ghafurun rahim. Kata ghafur dan kata rahim tadi disandingkan oleh Allah. Kenapa tidak cukup 1 sifat ghafur saja? Sebab kalau ghafur saja, ya mengampuni saja. Orang minta ampun, bertobat, diampuni, dihapus. Tapi kalau rahim enggak. Setelah dihapus dosanya, maka diganti dosa tadi dengan pahala sejumlah dosa yang dia perbuat. Itu rahim namanya. Kalau ada orang berbuat dosa 1000, dosa yang 1000 dihapus, ditambah pahala 1000 pula sebanyak dosa yang dihapus. Itu rahim. Masya Allah, Allah itu maha ghafur, maha rahim. Tidak hanya menghapus salah kita, tapi mengganti salah dengan pahala sebanyak itu. Itu kenapa sifat ghafur selalu dibarengkan dengan sifat rahim. Untuk menunjukkan luasnya ampunan dan rahmat Allah. Hingga bagi orang yang berbuat dosa melampaui batas kewajaran sekalipun. Lalu kata Allah, wa anibu ila rabbikum, kembalilah. Kembalilah. Hanya dengan mengatakan, ya Allah, ampuni saya. Bacanya macam-macam, Rabbil firli, sama. Atau doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sama. Hanya itu kalimat yang kita ucapkan, astaghfirullah, cukup. Atau Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, cukup. Itu cara kita kembali kepada Allah, hanya ucapan. Makanya Nabi Adam ketika sampai di bumi diusir dulu karena bersalah. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin. Adam cukup mengatakan beberapa kalimat. Fataba alaih, Allah hapus semua dosa Adam. Betapa mudahnya kita kembali kepada Allah. Ya, dulu umat Nabi Musa ketika mereka berbuat salah, ya, menyembah patung anak sapi dan segala macamnya, mereka disuruh bertobat kan. Fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kamu. Bagaimana cara tobat mereka? Faktulu anfusakum, bunuh diri. Umat Nabi Musa kalau bertobat suruh bunuh diri dah. Kita umat Muhammad tidak. Hanya beberapa kata saja. Astagfirullah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu cukup. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, cukup.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Cukup pengakuan bahwa kita sudah berbuat zalim. Dan kita minta Allah tolong ampuni. Kalau engkau tidak rahmati, tidak ampuni, maka saya akan masuk orang yang merugi. Hanya itu cara kita anibu. Kembalilah kepada Allah. Betapa mudahnya kembali kepada Allah. Tapi ada permintaan Allah kepada kita. Wa aslimu. Tundukkanlah dirimu setelah itu. Nah, ini yang disebut dengan mengganti dosa dengan amal kebaikan. Itulah kenapa di surat Hud ayat 114 kata Allah, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Dosa-dosamu diampuni Allah dengan cara berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik itu, maka dosa kita diampuni Allah. Itu makanya sebenarnya salat taubat itu sebenarnya tidak perlu. Kalaupun ada, tidak perlu. Kenapa? Karena salat 5 waktu itu taubat sebetulnya. Makanya disebutkan ya dalam hadis Nabi, dosa kita dihapus setiap kali kita melakukan salat. Ya. Dosa kita antara asar dan maghrib ini misalnya, maka dengan salat maghrib dihapus. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Dosa kita dari maghrib sampai isya dengan salat isya dihapus. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Dosa kita antara isya dan subuh dengan salat subuh dihapus. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Begitu seterusnya. Jadi kita ini 5 kali dicuci Allah. Sehari semalam kita 5 kali dicuci oleh Allah. Wajar Nabi berkata, semua umatku pasti masuk surga. Kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga. Kecuali yang tak mau. Illa man aba. Kenapa semua umatku pasti masuk surga, kata Nabi? Karena umat Muhammad pasti akan mati di antara waktu-waktu salat. Kita ini akan mati kalau tidak antara subuh dan zuhur, antara zuhur dan asar, antara asar dan maghrib, antara maghrib dan isya, antara isya dan subuh, pasti. Dan pasti ada salat terakhir yang kita kerjakan. Pasti ada. Dan kalau kita mati setelah salat itu, maka semua dosa kita dihapus. Tentu kecuali syirik ya. Dan hak-hak manusia. Kalau dengan manusia tidak bisa dihapus dengan ibadah. Ya. Yang dengan manusia tidak bisa juga dengan taubat. Taubat hanya dosa dengan Allah saja. Kalau ada hak-hak manusia yang kita ambil, ada hak manusia yang kita sakiti, yang kita zalimi, minta keikhlasan dia, minta kerelaan dia, minta kehalalan dia. Kalau tidak, Allah tidak bisa mengampuni kita. Makanya nanti di akhirat ada orang yang bangkrut, kata Allah kan, muflis namanya. Nabi bertanya ke sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut, kata Nabi. Sahabat menjawab, yang bangkrut malah dirham wala mata, yang tidak ada uang, yang tidak ada harta. Oh, kata Nabi, bukan. Al-muflis min ummati mayyati yaumal qiyamati bisalatin wa zakatin wa hajjin, dan seterusnya. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat membawa amal yang banyak, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, amalnya tanggung-tanggung banyaknya. Tapi apa masalahnya? Syatama haza, mulutnya sering menyakiti orang. Syatama haza. Wa akala mahaza, harta orang diambil, tidak dikembalikan. Wa daraba haza, tangannya menyakiti orang. Maka semua amalnya diberikan pada orang itu. Dia cari itu semua orang di akhirat nanti. Oh, mencarinya tidak mudah pula. Coba bayangkan di padang mahsyar luasnya, wallahu alam, semua orang tidak ada pakaian, tidak ada HP, tidak ada pengeras suara. Gimana cara nyarinya itu? Kalaupun dapat, susahnya minta ampun tuh. Nah, kalau kita cari, ketemu pun hanya untuk memberikan amal kita padanya. Iza funiyat, bila amalnya habis, maka ukhizat min zunubihim, diambilkan dosa mereka, dilemparkan kepadanya, sumaturiha ilannar, dia pun dilemparkan ke neraka. Ingat, taubat hanya urusan kita dengan Allah. Urusan kita dengan manusia tidak bisa dengan taubat. Harus dengan maaf, harus dengan kehalalan. Ya, itu makanya kenapa Nabi katakan, ya, tidak boleh kita bermasalah dengan manusia lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Tidak boleh kita bermasalah dengan manusia lebih dari 3 hari. Hari yang ketiga itu wajib damai. Itu fatahu abwabul jannah yaumal isnin wal khamis, pintu surga dibuka Allah hari Senin dan Kamis. Dia ampuni dosa orang beriman, dia terima semua amalnya. Kecuali yang tidak diampuni, yang tidak terima amalnya siapa? Orang yang syirik kepada Allah. Yang kedua, allazi bainahu wa baina akhihi syahna, orang yang tidak menegur saudaranya di hari itu.
Jadi Allah tidak mengampuni dosa orang yang tidak menegur saudaranya di hari Senin dan hari Kamis. Apa maknanya itu? Tobat dengan Allah tidak menyelesaikan masalah. Kalau dengan manusia kita banyak bermasalah. Tobat dengan Allah baru berguna kalau kita menyelesaikan urusan dengan sesama manusia. Karena itu, ya, jangan pernah bermasalah dengan manusia. Karena pengampunnya lebih rumit. Kita cari dia. Kalau dengan Allah tinggal astagfirullah, selesai urusan kita dengan Allah. Dengan manusia cari dia, temui dia, minta kehalalan, minta maaf, minta reda dia. Baru selesai urusan kita. Jadi, ya, taubat itu hanya dengan Allah, dengan manusia tidak taubat, maaf. Tapi hebatnya lagi kalau kita baca Al-Quran, ya, tidak ada perintah minta maaf ya. Yang ada memberi maaf, fa'fu anhum. Bukan minta maaf tidak baik. Baik minta maaf. Yang paling baik memberi maaf. Karena memberi maaf itu untuk kita, bukan untuk dia. Kata Nabi nanti di akhirat, setelah manusia lewat hisab, lewat mizan, lewat sirat, mereka ditahan di kintara, habasu bil kintara. Ada satu padang antara surga dan neraka. Dia tidak boleh masuk surga. Untuk apa? Dia tunggu orang-orang yang dia maafkan sampai selesai urusannya. Ya kalau ditunggu sehari 2 hari, kalau 1000 tahun ditunggu, kan capek kita nunggunya. Kalau surga sudah menanti kita, maka maafkanlah salah orang. Taubat dengan Allah, dengan manusia dengan maaf. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.